Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Perayaan Natal dan Tahun Baru mungkin tak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya di sebagian wilayah Sumatera akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang pada November lalu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun menggelar rapat terbatas di Hambalang dan membahas mengenai pemulihan serta memastikan bahwa stok BBM dan juga LPG di Sumatera tetap aman. Lalu bagaimana penanganan di Sumatera? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber bersama saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, seorang nenek berusia 80 tahun diusir dari tempat tinggalnya meskipun sang nenek merasa tidak pernah menjual rumahnya. Kami hadirkan kabar tersebut bersama sejumlah informasi lainnya. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Sepasang pelaku penipuan emas palsu berhasil diamankan warga di kawasan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung. Inilah pemirsa video amatir detik-detik pelaku penipuan emas palsu berhasil diamankan. Keduanya melakukan penipuan dengan menjual emas palsu seberat 7 gram dengan harga jual 5 juta rupiah. Untung saja pemilik toko emas yang berlokasi di Jalan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung sadar emas yang dijual pelaku palsu. Pelaku sempat melarikan diri dan melepaskan tembakan airsoft gun hingga akhirnya berhasil diamankan. Pemirsa, kota Yogyakarta masih menjadi favorit bagi wisatawan yang hendak menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan arus lalu lintas serta keramaian wisatawan meningkat di Jalan Malioboro, titik 0 km hingga sejumlah destinasi wisata kuliner. Peningkatan arus kendaraan, terutama kendaraan pelat luar kota, makin terasa di sejumlah titik keramaian di kota Yogyakarta. Salah satunya kawasan Jalan Malioboro. Jumlah wisatawan terus meningkat di kawasan yang menjadi ikon wisata di jantung kota Yogyakarta. Selain Jalan Malioboro, kepadatan wisatawan juga meningkat di sejumlah destinasi wisata kuliner seperti Pasar Ngasem yang menjual ragam kuliner tradisional. Di antaranya jenang jadul, bakpia hingga wingko ngasem yang legendaris. Tak hanya itu, berbelanja oleh-oleh khas seperti batik, kaos hingga aksesoris unik juga menjadi pilihan wisatawan. Ya pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami untuk memantau sejumlah titik di momen libur Natal dan Tahun Baru. Sudah ada Agung Prasetyo di ruas tol Cikampek dan Danita Riyandidi di kawasan Malioboro. Kita terlebih dahulu menuju Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam Danita, bagaimana situasi di Malioboro saat ini? Selamat malam Vena, Windy dan juga pemirsa. Pada malam hari ini situasi di Malioboro Yogyakarta sudah ramai dipadati oleh wisatawan maupun pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia yang memang berkumpul khusus untuk menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru yang memang sudah mulai terasa sejak beberapa waktu yang lalu. Pada malam hari ini kami memantau ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan seperti yang disampaikan data dari pemerintah kota Yogyakarta baik melalui Dinas Perhubungan maupun UPT Malioboro yang menyebutkan memang pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini atau tahun ini mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 4 juta orang wisatawan, tahun ini mencapai 7 juta wisatawan yang mengunjungi kawasan Malioboro Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas pada malam hari ini juga terpantau padat, terpantau juga plat nomor dari berbagai daerah di luar Yogyakarta yang juga memadati Jalan Malioboro pada petang hari ini. Ini memang terjadi perlambatan arus terutama pada akses masuk ke Jalan Malioboro karena memang di situ ada pertemuan arus kendaraan baik dari Jalan Mataram maupun dari Mangkubumi maupun Kota Baru. Namun memang yang dari Mangkubumi dan Kota Baru ditutup sehingga hanya jalur kendaraan dari Mataram saja yang bisa melewati masuk ke Jalan Malioboro Yogyakarta. Kami memantau juga pemirsa pada malam hari ini wisatawan hanya sekedar menikmati suasana khas Yogyakarta, ada juga yang berfoto dengan pakaian Jawa, ada juga yang menikmati kuliner di sepanjang Jalan Malioboro dan juga ada yang bahkan menaiki kendaraan
tradisional seperti becak dan juga adong di sepanjang Jalan Malioboro ini, karena memang Jalan Malioboro ini menjadi ikon kota Yogyakarta, ikon wisata yang favorit yang selalu dipadati oleh wisatawan ketika momen-momen libur panjang seperti momen Natal dan Tahun Baru kali ini. Pada besok akhir tahun juga diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Saya kembalikan dulu ke Vena dan juga Widi di studio. Baik, Danita, selanjutnya pemirsa, apakah arus lalu lintas sudah terjadi kemacetan di ruas tol Cikampek? Langsung saja, Agung, silakan. Ya, terima kasih Windy, Vena juga pemirsa. Pantauan terbaru arus lalu lintas pada libur Natal dan jelang Tahun Baru. Pada malam hari ini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek sudah tidak terlihat lagi adanya kepadatan ataupun kemacetan, yang mana memang pada malam hari ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal kembali, ya, dengan rata-rata sekitar 80 sampai 100 km per jam. Di tempat kami mengabarkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama tidak terlihat lagi adanya antrian ataupun penumpukan kendaraan yang akan menuju ke ruas tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang tadi di ruas tol Jakarta Cikampek sejak pagi hingga siang menjelang sore sempat terjadi kepadatan dan kemacetan yang cukup panjang, sehingga kepolisian juga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana untuk kontraflow sendiri tadinya dibuka dari kilometer 47 sampai kilometer 65. Namun karena arus pada siang tadi menjelang sore sudah mulai terurai, sehingga pihak kepolisian pada pukul 3 sore untuk kontraflow sendiri diperpendek dari kilometer 55 sampai kilometer 65. Dan pada malam hari ini untuk kontraflow sendiri sudah tidak diberlakukan karena arus lalu lintas sudah kembali normal. Selain itu juga di gerbang tol Cikampek Utama, memang saat terjadinya kepadatan ataupun antrian, pihak Jasa Marga mengoptimalkan 22 gardu transaksi yang dibuka untuk ke ruas tol Trans Jawa. Namun pada sore hari ini, yakni dikurangi menjadi 18 gardu utama. Untuk data lalu lintas kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui ruas tol Jakarta Cikampek, tercatat hingga sore hari ini tercatat ada 79.157 kendaraan. Dan untuk menuju ke ruas tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama, pada malam hari ini tercatat ada 43.775 kendaraan, dan diprediksi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek akan terus meningkat mendekati Tahun Baru nanti. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Windy. Baik, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada rekan kami Danita Riyandiri dari Yogyakarta. Dan pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, banjir kembali menerjang Pidijaya Jaya dan Kabupaten Biren, Aceh. Warga baru saja selesai membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir bandang. Kini kembali terendam banjir. Hujan deras sejak 2 hari terakhir mengguyur beberapa wilayah di Aceh dan berdampak banjir. Banjir merendam 3 kecamatan di Pidijaya Jaya akibat sungai-sungai Meredu kembali meluap. Banjir membuat panik warga yang sebelumnya menjadi korban banjir bandang. Mereka baru saja selesai membersihkan rumah dari sisa lumpur banjir bandang, kini rumah mereka kembali tergenang banjir. Selain Pidijaya Jaya, banjir juga merendam Kecamatan Samalanga, Kecamatan Panda, dan Junip di Kabupaten Biren. Sejumlah wilayah di Aceh yang sempat diterjang banjir bandang akhir November lalu berpotensi kembali banjir akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi iklim dan berada Kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau situasi di Agam. Pemirsa, sudah ada rekan kami Rindi Salsabila yang berada di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Rindi, informasinya banjir kembali melanda wilayah Agam, bagaimana situasi di sana?
Ya, selamat malam Vena, Windy dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi sempat terjadi banjir bandang susulan di Jorong Pasar Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun berdasarkan informasi yang kami terima, akibat dari banjir bandang susulan tersebut, setidaknya ada beberapa orang yang terluka dan sudah dilarikan ke vaskes terdekat. Dan selain itu, Windy, Vena dan juga pemirsa, akibat dari banjir bandang yang terjadi sekitar pukul 2 siang tadi, jalan yang menghubungkan antara Bukit Tinggi dan juga Lubuk Basung ini sempat terputus akibat tertutup material, dan saat ini pun untuk lalu lintas dari Lubuk Basung dan Bukit Tinggi atau sebaliknya ini ditutup karena untuk pembersihan material. Dan terkait bagaimana perbaikan infrastruktur di Kabupaten Agam lainnya, tepatnya di Balingkah, Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ini di Jalan Sicincin Malalak tengah dilakukan pembukaan jalan, yang mana dari sepanjang 7 km jalan yang masih terbuka dari Jalan Sicincin Malalak via Simpang Balingka, ini ada 15 titik yang terdampak longsor dan saat ini tengah dilakukan upaya pembukaan oleh ekskavator. Dapat kami informasikan juga bahwa salah satu pihak BUMN bersama dengan pihak BKSDA tadi sudah melakukan survei begitu untuk pembukaan jalur baru di Sicincin Malalak untuk pengganti dari jalan yang terputus. Adapun untuk survei tersebut dilakukan karena untuk Sicincin Malalak ini masuk dalam kawasan cagar alam. Sementara demikian laporan dari kami. Kembali ke studio. Rindy Salsabe, terima kasih atas informasinya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh meninggalkan lumpur tebal. Warga setempat belum bisa beraktivitas secara normal. Pemirsa, inilah kondisi di wilayah Pajak Bawah, Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh. Tumpukan kayu serta puing-puing sisa banjir bandang masih menutupi badan jalan. Warga setempat mengaku tidak bisa membersihkan toko mereka karena lumpur sangat tebal dan puing-puing material sisa banjir masih berserakan. Meski demikian, beberapa sudah membuka tokonya demi menyambung hidup. Warga berharap pemerintah dapat membantu untuk membersihkan lokasi setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah, pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai.
Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan keuangan negara senilai 6,6 triliun rupiah yang berasal dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI serta hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Uang tersebut berasal dari penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5, penyerahan denda administratif oleh Satgas PKH, dan penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para pejabat di seluruh negeri agar tak malas bekerja untuk rakyat, menyelewengkan kewenangan dan gemar memakan uang haram korupsi. Prabowo tegas tak mau berkompromi dan mengancam mencopot para pejabat yang telah merugikan rakyat. Langkah nyata apa yang akan diambil Prabowo? Mengapa para pejabat berani bermain api padahal Presiden selalu mewanti-wanti agar menjauhi korupsi? Istana tengah gerah dengan perilaku abdi rakyat yang dinilai ogah-ogahan bekerja. Presiden Prabowo Subianto pun lantang menyatakan tak sungkan mencopot para pembesar di daerah yang tidak bisa kerja, menyelewengkan kewenangan, dan gemar memakan uang haram. Kepala negara tegas tak mau kompromi dengan para pejabat jenis ini, apapun partainya, suku dan rasnya, hingga agamanya. Tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Namun pejabat mana yang disasar Presiden Prabowo? Di rapat-rapat kabinet itu Pak Prabowo mewanti-wanti, termasuk aparatur hukum. Aparatur hukum harus bertindak sebagaimana mestinya sebagai aparat hukum. Jadi Pak Prabowo tidak pernah main-main. Bahkan Pak Prabowo memberikan ruang kepada aparatur hukum, pada semua pejabat negara yang ingin melakukan bersih-bersih untuk segera saja, jangan ragu gitu. Pak Prabowo selalu menyatakan begitu. Kegeraman Prabowo itu memang bukan tanpa sebab. Di tengah upayanya memenuhi mandat rakyat, tetap ada saja para pejabat yang di belakang berkongsi jahat dan bermain api. Sebut saja kasus suap dan korupsi yang akhir-akhir ini membelit para bupati. Ada Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, yang bermain proyek jalan. Ada pula Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswarakunang, yang mengijonkan proyek. Para bupati ini tentunya tahu bila pemerintahan Prabowo tak pandang bulu memburu para pejabat korup. Apalagi sejumlah kasus korupsi ini terjadi saat Ibu Pertiwi dirundung duka bencana. Ultimatum Prabowo itu
dinilai sebagai luapan keironisan. Korupsi itu seperti sudah menjadi penyakit kronis. Saya tidak ingin mengatakannya sebagai budaya ya. Kalau budaya itu seperti kita ciptakan seperti itu kan. Korupsi itu kan terkait pada oknum-oknum tertentu yang tidak punya sense of belonging terhadap negeri ini, tidak punya sense of crisis, tidak punya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Saya tidak boleh bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Nah, sehingga kadangkala selalu diingatkan dalam keadaan bencana jika mereka melakukan korupsi, itu hukumannya kan berlipat-lipat. Tapi realitasnya selama ini yang kita saksikan, kan Indonesia negeri rawan bencana, banyak sekali bencana yang sudah terjadi. Tapi di antara bencana-bencana yang terjadi itu masih ada yang bermain-main dengan uang negara, masih ada yang bermain-main dengan hak rakyat yang seharusnya untuk memulihkan daerah bencana, tapi dikorupsi oleh mereka. Jadi ini yang diingatkan oleh Pak Prabowo, mewanti-wanti sekaligus, jangan main-main nih, apalagi dalam keadaan bencana, jika Anda melakukan korupsi, maka tidak ada ampun bagi Anda. Padahal sejak awal menakodai negeri, Prabowo sudah berkali-kali mewanti-wanti pejabat hindari korupsi, sebab perilaku ilegal ini hanya menjadi beban bagi rakyat. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pemerintahan Prabowo juga menegaskan keseriusannya memperbaiki integritas di semua lini aparatur negara dan penegak hukum untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Kan ada 3 hal ya fokus Pak Prabowo. Pertama tentu memperbaiki integritas pejabat negara, memperbaiki integritas ASN, birokrat dan sebagainya. Itu fokus Pak Prabowo. Yang salah satu upaya yang sedang dilakukan Pak Prabowo adalah bersih-bersih. Kalian kalau masih mau bekerja untuk rakyat, bekerja sebagai birokrat, sebagai pejabat negara, ya berpihak kepada rakyat begitu. Kemudian kedua, Pak Prabowo kan juga fokus pada upaya efisiensi. Nah, efisiensi ini jangan dimaknai adalah mengurangi misalnya anggaran untuk kepentingan publik. Justru efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu adalah mengurangi anggaran negara yang mengalami inefisiensi, yang penggunaannya tidak sesuai untuk kepentingan publik. Kan faktanya kan hampir ratusan triliun dilakukan dihemat hari ini untuk kepentingan publik, termasuk kan misalnya untuk bencana. Yang ketiga, Mbak, fokus pembenahan Pak Prabowo itu kalau dalam istilah ekonomi itu potensial loss. Ada potensial loss atau istilah bahasa awamnya yang sering digunakan Pak Prabowo itu kebocoran. Jadi ada kebocoran ekonomi misalnya di sektor tambang, di sektor kelautan kita, di sektor pertanian dan sebagainya, di sektor perdagangan. Nah, kebocoran itu harus ditekan. Prabowo kini memang menjadi cermin baik buruknya roda pemerintahan yang tengah dijalankan.
tindak tanduk negara ada di punggung Prabowo. Lantas bagaimana memupuk rasa percaya rakyat jika tak ada tebang pilih menebas pejabat tak becus? Baik buruknya pemerintahan itu kan karena presiden, jadi baik adalah prestasi presiden, kalau buruk juga itu keburukan presiden. Jadi semuanya itu yang dilihat adalah presiden. Kalau kemudian presiden mengatakan bahwa harus begini, harus begitu ya, tanpa ada tindakan, masyarakat menilainya itu hanya retorika. Kenapa? Karena kan presiden dengan mudah bisa mencopot pejabat-pejabat yang nakal, bisa dengan mudah mencopot pejabat-pejabat yang korup. Rakyat kini menunggu gerak cepat Presiden Prabowo membersihkan duri di pemerintahannya. Tentu jangan sampai ultimatum itu berhenti di podium. Natal tidak gegap gempita seperti tahun-tahun sebelumnya di sebagian wilayah Sumatera. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Natal dan perayaan Tahun Baru 2026 tidak gegap gempita seperti tahun-tahun sebelumnya di sebagian wilayah Sumatera. Keprihatinan harus dilalui umat Kristiani yang tertimpa dampak banjir bandang dan longsor sejak November lalu. Sejumlah gereja rusak setelah diterpa banjir bandang. Umat Kristiani yang telah kehilangan tempat tinggal terpaksa merayakan Natal di pengungsian. Menyusul penanganan pemulihan bencana di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat pada Selasa lalu. Sejumlah agenda strategis dibahas Prabowo dalam rapat tersebut soal pemulihan bencana di Sumatera menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Presiden Prabowo meminta agar ketersediaan dan distribusi pasokan LPG dan BBM pada 3 provinsi terdampak di Sumatera bisa terjaga. Prabowo juga meminta kesiapan pasokan energi nasional selama periode Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia juga harus dijaga. Lantas bagaimana penanganan bencana yang sudah berjalan hampir 1 bulan ini? Lalu bagaimana umat Kristiani memaknai Natal tahun ini di tengah keprihatinan? Di momen perayaan Natal ini pemirsa, kita ingin tahu bagaimana penanganan bencana sejauh ini. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di studio TV One. Di sebelah kanan saya sudah ada Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Pak Sadam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sebelah Pak Sadam juga kami hadirkan Jonathan Victor Rembet, unsur pengarah 5 BNPB. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam. Sehat Pak Victor? Sehat, harus berusaha sehat. Di sebelah Pak Victor juga sudah hadir ada Pak Diki Palupesi, Wakil Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Pak Diki? Alhamdulillah sehat, harus sehat, terus sehat. Harus sehat. Selain 3 narasumber yang bergabung bersama saya, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Bupati Tapanuli Tengah, ada Pak Masinton Pasaribu. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam Mbak Vena, Pak Victor, Pak Sadam, dan Pak Dwi. Selamat malam Bang. Kami ucapkan selamat Natal Pak Bupati dan juga untuk warga Tapanuli Tengah yang merayakan. Tapi kami ingin tahu Pak Bupati bagaimana kondisi di Tapanuli Tengah saat ini. Nah, kondisi di Tapanuli Tengah itu saat ini
di data kami ada lebih kurang sekitar 70-an lebih tempat ibadah yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, berat. Nah itu ada gereja, ada masjid, ada musola begitu ya. Dan sekarang dalam suasana Natal, masyarakat kami merayakan Natal, ibadah Natal itu tentu dengan suasana keprihatinan, tidak seperti Natal-Natal sebelumnya. Nah suasana keprihatinan ini tentu sesuai dengan kondisi bencana yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana banjir bandang dan tanah longsor. Nah, suasana kesederhanaan ini tentu tanpa mengurangi makna Natal itu sendiri. Makna Natal itu sebagai pengingat kita untuk tetap menjaga asa, harapan, ya, kemudian meningkatkan solidaritas, persaudaraan dan kemanusiaan. Dan selain itu tentu agar kita tetap peduli menjaga lingkungan hidup kita. Agar ke depan kita bisa memaknai bahwa bencana ini bukan sebagai sebuah akhir tetapi sebagai sebuah awal untuk kita terlahir baru kembali dengan semangat baru, menjalin solidaritas dan kemanusiaan, dan kemudian juga meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan hidup itu. Oke, begitu kondisinya di Tapanuli Tengah. Tapi saya ingin bergeser ke Pak Victor. Pak Victor, kami ingin dapat gambaran fase penanganan umum, gambaran umum yang telah dilakukan oleh BNPB sejauh ini seperti apa? Ya, sudah tentu beberapa daerah sudah memajukan SK tanggap darurat ketiga. Artinya selama 1 minggu lagi, kebanyakan berakhir, ada yang dikeluarkan 24 kabupaten kota, dan bahkan Sumatera Utara sudah mengeluarkan kemarin tanggal 24 Desember untuk seminggu ke depan. Artinya memang ada aspek-aspek yang belum bisa diselesaikan masuk ke rangkaian, kalau dalam bencana itu sesudah tanggap darurat ada namanya transisi darurat, atau bahasa Inggrisnya early recovery, jadi pemulihan awal. Sebelum nanti kita bicara rehab rekon, itu masih panjang. Setelah transisi daruratnya paling enggak 3 bulan ya, paling tidak. Tetapi memang ketika kita bicara para pemerintah kabupaten kota yang merasa bahwa mereka masih harus memperpanjang dan kemudian ditangkap oleh pemerintah provinsi, memang masih memerlukan aspek-aspek yang utama, misalnya permakanan, logistik, lalu kemudian kebutuhan dasar dipenuhi. Dan walaupun sudah dimulai dengan Huntara, sudah beberapa di Aceh misalnya sudah 6 kabupaten sudah memulai dengan Huntara, di Sumatera Utara sekitar 4, lalu kemudian di Sumatera Barat juga demikian. Jadi artinya Huntara itu sudah dipersiapkan. Walaupun untuk sampai ke Huntap itu nanti kita masih ada proses panjang. Tapi itu yang sudah dilakukan. Mungkin itu dulu dari saya. Artinya kita tetap berusaha walaupun sampai dengan saat ini kita sudah lebih memperkuat. Artinya akses sudah lebih, ya sebetulnya tantangan paling berat dalam bencana ini adalah akses yang terputus. Jadi bayangkan kalau lebih dari 300 titik terputus ya. Nah itu satu persatu dan itu sudah diperbaiki, dan mudah-mudahan kita melihat akhir Desember semuanya sudah terhubungi, dan kemudian pasti energi masuk ya, urusan BBM, urusan LPG, dan itu yang akan semua, dan kemudian lalu lintas barang akan lebih mudah. Tidak harus lagi seperti misalnya di Sumatera Barat sudah berhenti tidak lagi memakai helikopter. Jadi itu yang dilakukan. Pak Sadam, kalau dari KSP sendiri data yang sudah dimiliki mengenai penanganan bencana pasca bencana di Sumatera sejauh ini seperti apa? Iya, yang pertama adalah tadi yang disampaikan Pak Victor ya, bahwa yang dibutuhkan ini adalah akses. Jadi akses darat ini memang sedang dipulihkan. Kalau kita mencatatnya kemarin juga dari Kementerian PU itu adalah dari 80 ruas jalan itu 72 yang sudah kemudian bisa beroperasi. Artinya sudah ada 90% ruas jalan yang kemudian secara nasional sudah bisa dilalui, sudah berfungsi secara fungsional. Artinya memang di sini secara jalan logistik untuk jalan nasional sudah bisa diperbaiki. Saya ambil contoh misalkan di Sumatera Barat ada jalan Mbak Ana yang kemudian patah, hancur di situ. Nah itu kan jalur dari Pekanbaru, Bukit Tinggi kemudian ke Padang. Nah di situ kan menjadi jalan yang memang arus logistik yang bisa ditempuh. Salah satunya itu misalkan. Begitu juga misalkan jembatan-jembatan di Aceh ada jembatan Tepin Mane, ada jembatan Tepin Redep, itu sudah bisa secara fungsional dilalui. Begitu juga di Sumatera Barat
Kemarin Pak Presiden juga ke jembatan Padang Mantuang misalkan, itu sudah bisa dilalui. Artinya memang proses logistik, apalagi di Nataru ini ada kebutuhan terkait LPG, terkait dengan BBM. Nah ini butuh jalan darat yang memang dilalui. Walaupun ada juga jalan-jalan jalur-jalur udara misalkan, itu untuk misalkan LPG dikirimkan, kemudian BBM melalui KRI ataupun ADRI. Nah ini yang memang secara alutsista TNI Polri itu sudah menggunakan hampir lebih dari misalkan TNI saja 82 alutsista. Artinya memang ini kerjasama dan kolaborasi antara kementerian terkait, kemudian TNI Polri itu berjalan dengan cukup masif. Oke. Pak Diki, ini kan sudah 1 bulan ya pasca bencana. Kalau dari sudut pandang kebencanaan, menurut Anda apa sih tantangan penanganan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor ini? Jadi begini, kalau kita bicara penanganan bencana, kita bicara tahapan, kita bicara proses gitu ya. Jadi tentu segera setelah kejadian bencana kita bicara bagaimana membuat orang bisa bertahan. Ya, kalau kita bicara mereka yang hidup gitu ya. Jadi fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, memastikan mereka bisa bertahan. Nah, memang sekarang kita masih bicara di situasi tersebut, gitu. Tetapi kan kemudian kita nggak akan berhenti hanya memastikan mereka hanya bertahan, ya kita bicara memang kebutuhan dasar, energi, listrik, kesehatan dan lain-lain gitu ya. Tetapi juga yang harus kita perhatikan setelah ini apa? Nah, tadi Pak Victor sudah menyebut kita akan segera memasuki namanya transisi atau early recovery ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Tanggap darurat kita bicara bagaimana memastikan orang bisa bertahan, ya, cukup makan, mereka sehat, mereka bisa dapat penampungan, pengungsian yang layak. Tetapi setelah ini kita memastikan bahwa mereka itu bisa mulai menjalani kehidupan normal. Nah, seperti contoh hari ini kita bicara momen Natal, perayaan Natal, ya. Kita penting memastikan bahwa ini kan bukan semata-mata orang butuh makan minum, tetapi aktivitas yang selama ini menjadi rutinitas itu bisa perlahan-lahan kembali. Nah, ini yang penting dipastikan dalam fase setelah tanggap darurat. Jadi sebenarnya tanggap darurat ini adalah menjadi basis, fondasi bagaimana kita bisa memulihkan secara perlahan-lahan aktivitas normal atau rutinitas. Dan itu yang kemudian harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Orang mungkin tidak akan terus-menerus mau tinggal di penampungan sementara, ya, atau pengungsian sementara. Kita harus mulai memikirkan bahwa mereka nanti akan pindah ke hunian sementara. Tetapi juga pada saat yang sama orang akan mulai concern dengan mata pencahariannya. Kita perlu pastikan bahwa kondisi yang sekarang itu cukup solid, cukup baik, dan kemudian kita siapkan nanti orang-orang bisa memulihkan mata pencahariannya, gitu ya. Dan ini tahapan yang akan terus berlanjut sampai nanti kita bicara rehabilitasi, rekonstruksi, kita bicara tentang membangun kembali infrastruktur seperti semula atau bahkan build back better dan sebagainya. Ya, kita coba tanyakan langsung ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini kalau kata Pak Diki, Pak Victor dan juga Pak Sadam itu adalah proses dan juga tahapannya. Tapi kondisi saat ini di Tapanuli Tengah seperti apa? Apakah stok makanan sudah aman, bantuan sudah masuk, dan warga di sana kondisinya bisa untuk bertahan begitu? Ya, kondisi saat ini kami masih cuaca masih labil ya, masih suka hujan, ini kita juga gerimis. Nah, kemudian kalau pasokan makanan relatif sudah tercover. Selain tadi bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, antar pemerintah begitu ya, dan juga ketersediaan pangan dari Bulog dan juga ketahanan pangan kita dan ketahanan pangan. Nah, kemudian kebutuhan hari ini memang benar bahwa itu hunian. Jadi masyarakat ini nggak bisa berlama-lama untuk di tenda-tenda darurat. Ini sudah sebulan, maka kami juga sedang melakukan pembangunan hunian sementara. Dan sebagian ya ada 90 unit hunian rumah susun kami itu yang kosong, kemudian kami siapkan sebagai hunian dan sudah dihuni oleh 70 kakak lebih, dan kemudian ada juga asrama haji yang sedang kami siapkan untuk bisa menjadi hunian sementara. Selain tadi pembangunan hunian tetap juga sedang berjalan 118 unit di kawasan asrama haji. Nah, kemudian kami juga
selain tadi ya, masyarakat kan praktis ketika sejak bencana itu mereka nggak pegang uang, kemudian sumber kepenghidupannya, sawahnya kemudian rusak total gitu ya. Dan yang melekat di baju mereka, di badan mereka itu hanya baju sepotong gitu ya, di awalnya. Dan jadi mereka memang butuh sumber-sumber penghidupan. Nah ini sedang kita ini kan formulasinya bagaimana mengcover mereka, bukan hanya kebutuhan makan, tapi juga biar bisa ada pulih bertahap-bertahap ya, apa yang menjadi sumber-sumber pendapatan mereka. Kami mencoba dengan formula kerja seperti kerja padat karya yang bisa mengakomodir beberapa warga untuk bisa melakukan kerja-kerja perbaikan, ya pembersihan dan lain sebagainya. Nah tentu memang tantangan hari ini adalah penyediaan hunian-hunian sementara maupun nanti hunian tetap. Nah maka bagi kami prioritaskan untuk membangun hunian sementara sambil proses untuk pembangunan hunian tetap terkait lahan ya yang harus clear and clean itu tetap kami sediakan ya, dan kemudian nanti bisa dibangunkan menjadi hunian tetap. Nah sekarang memang masyarakat ini perlu intensitas pendampingan itu agar mereka tetap bisa mampu menjaga asa harapan mereka seperti itu. Oke, jadi pemulihan pasca bencana seperti hunian, kemudian pemulihan seperti psikologis, termasuk juga sumber penghidupan, ini tengah diupayakan oleh pemerintah daerah di sana. Termasuk juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga telah menggelar rapat terbatas untuk membahas mengenai ketersediaan stok, baik itu LPG dan juga BBM di wilayah terdampak. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda, pemirsa, sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pemulihan pasca bencana ini terus dilakukan oleh pemerintah. Termasuk terakhir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ya untuk membahas stok ataupun pasokan baik itu LPG dan juga BBM di wilayah terdampak. Sejauh ini seperti apa? Ya, saya ada beberapa catatan ya terkait dengan ini. Misalkan di 6 sampai 23 Desember kemarin ya, ini total distribusi LPG ini sudah ada 102.480 LPG 3 kg yang memang disebar melalui 169 kali operasi pasar. Artinya memang di sini masivitas ini harus dilakukan terus-menerus, baik itu melalui jalur darat, jalur udara ataupun jalur laut. Karena memang di sini kita bisa melihat bahwa kerjasama juga antara Pertamina Patraniaga secara regional dengan pemerintah kabupaten kota di sana. Artinya memang kolaborasi tetap harus dilakukan, baik itu dari Danantara ataupun BUMN yang terutama terkait dengan ini berarti Patraniaga dengan misalkan kabupaten kota setempat. Nah ini memang kita nggak bisa melihat bahwa tunggal harus dari BUMN sendiri yang bergerak, tidak. Tapi harus ada, kita tahu infiltrasinya bagaimana di daerah-daerah yang terhambat terkait dengan jalur dan sebagainya. Nah ini butuh data-data daripada pemerintah daerah, kebutuhan logistik di sana. Dan yang kedua adalah terkait dengan BBM. Misalnya BBM ini pun di Desember, pertengahan Desember itu pendistribusian BBM itu dilakukan terus-menerus dari Kementerian SDM, kemudian berkoordinasi dengan Pertamina, dengan di situ juga dukungan dari KRI, dari ADRI untuk kemudian mendistribusikan juga melalui jalur laut yang dari Jakarta. Nah ini yang kemudian memang harus fokus terus-menerus kemudian untuk pendistribusian ini. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana tadi Pak Presiden juga menegaskan bahwa TNI Polri ada di daerah-daerah yang terisolir. Ini sulit sekali bagaimana mendistribusikan
apalagi terkait dengan BBM kemudian LPG. Nah, ini butuh dari penanganan akses-akses, terutama akses-akses jalan daerah. Nah, kita ketahui kalau jalan nasional ini relatif sudah mulai, tadi saya sampaikan sudah mulai 90%, tapi di jalan daerah ini masih banyak yang terhambat. Nah, ini yang kemudian kita butuh akselerasi terkait dengan hal itu. Oke, Pak Victor, terkait dengan arahan Presiden tadi, bagaimana kemudian BNPB mengintegrasikan pemulihan baik itu infrastruktur maupun kebutuhan dasar di pengungsian? Ya, BNPB sebetulnya ketika kita punya undang-undang itu ada game-nya adalah disaster is everyone business ya. Artinya bukan cuma pemerintah. Dan kita harus akui sekarang bukan hanya pemerintah. Dan masyarakat sipil sudah kita lakukan pergerakannya, nanti silakan pemirsa masyarakat bisa lihat namanya Das Relawan. Sampai dengan hari ini sudah ada 13.000 lebih relawan dan kemudian 350 lembaga. Artinya ini mereka yang bekerja di lapangan tanpa mengibarkan bendera. Artinya ini orang-orang hebat. Artinya dan juga bahkan secara kreatif di Aceh Pak Gubernur mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah dalam kondisi seperti ini untuk kembali ke kampungnya. Paling tidak di early recovery ini membersihkan rumah, tetapi juga mahasiswa dengan kemampuan tertentu, misalnya mahasiswa kedokteran membantu tenaga kesehatan, mahasiswa sipil membantu asesmen bangunan, dan itu memang sudah dilakukan. Dan kalau ditanyakan bagaimana, BNPB ingin sekali melibatkan semua pihak tidak terkecuali. Artinya kementerian lembaga sudah tentu karena itu tanggung jawab sebagai duty bearer. Tetapi sebagai upaya bersama, disaster is everyone business, kita maunya melibatkan semua dan ini sudah terlaksana. Khusus untuk mengenai Sumatera Utara ini ya, karena konteksnya Natal. Besok itu malah tanggal 27 akan ada Natal anak-anak 1.000, itu 1.000 anak, dan itu memang dilakukan oleh gereja-gereja. Di Sumatera Utara sudah ada sekitar 25 gereja, tapi gereja tidak berdiri sendiri. Ada namanya Lembaga Antariman Humanitarian Forum Indonesia, lembaga-lembaga, 20 lembaga bekerja sama, ada Muhammadiyah, Dompet Duafa, Rumah Zakat. Kita kerja support itu selain BNPB. Ini yang kalau dikatakan apa yang sudah dilakukan BNPB, kita sudah melakukan all out. All out sudah dilakukan BNPB. Tadi Pak Diki, ini kan sudah dibahas soal akses infrastruktur, termasuk juga dengan kebutuhan logistik yang sudah dipastikan oleh pemerintah tentunya. Menurut Anda, apa sih yang seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk pemulihan ini? Tadi sudah bicara soal akses dan juga bantuan, apa lagi yang perlu difokuskan oleh pemerintah? Oke, jadi saya kembali tadi yang saya sampaikan, bahwa kita bicara proses ya. Di tahap ini, sampai hari ini kita bicara memastikan mereka bertahan hidup. Survive. Ya, survive ya. Nah, yang harus mulai dibangun adalah perlahan-lahan kehidupan itu kembali normal. Ya, jadi pemulihan itu sebenarnya bicara tentang normalisasi. Kalau kita bicara hari ini Natal gitu ya, orang bisa kembali ke rutinitas beribadah, merayakan Natal gitu ya. Nanti kemudian kita bicara sekolah harus sudah mulai dibuka. Kalau sekolah secara fisik belum siap, kita buka sekolah darurat gitu ya. Pelayanan kesehatan itu juga harus perlahan-lahan, kemudian bukan hanya dalam konteks darurat saja gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita bicara tadi kebutuhan masyarakat setelah mereka dipenuhi lewat dropping, bantuan, operasi penanganan logistik dan segala macam, itu kan mereka harus bisa merasa punya harapan, bisa terus melanjutkan hidup mereka. Dan dari mana mereka akan melanjutkan hidup mereka? Kalau kemudian sumber-sumber atau hal-hal yang kemudian selama ini menjadi mata pencaharian itu mulai kemudian kita siapkan. Fasilitasi gitu. Jadi tahap ini adalah kita menyiapkan proses di mana perlahan-lahan ya, kehidupan normal atau rutinitas itu mulai dijalani kembali gitu. Itu yang harus dipastikan gitu. Jadi sekolah gitu ya, mata pencaharian, lalu kemudian ya hunian, kemudian kita bicara hunian sementara ya Bang ya. Lalu kemudian ya orang beribadah seperti sekarang Natal, sebentar lagi kemudian kita akan bicara memasuki bulan Ramadan ya buat masyarakat yang Muslim itu kemudian harus bersiap-siap. Belum lagi nanti kalau kita bicara di beberapa tempat di Aceh mereka ada tradisi yang harus mereka jalani. Itu yang harus kemudian mulai dilihat dari sekarang. Kita akan langsung menuju Pak Masinton, Pak Bupati. Kalau dari pemerintah daerah Tapanuli Tengah, saat ini sudah adakah persiapan untuk ke arah sana dan sejauh mana persiapannya? Iya, persiapan itu terus kita lakukan dan kita kerjakan. Bahkan kami menyewa alat-alat berat karena keterbatasan alat berat.
Nah, kalau bisa kami minta hari ini tolonglah kalau bisa tuh, karena juga kami memiliki keterbatasan di Sumatera Utara ini, rata-rata alat berat itu banyak disewa digunakan, saya nggak tahu mungkin ke Aceh atau kemana, kami harus mendatangkan jauh-jauh alat berat. Kalau bisa itu sekarang itu kita perlu alat berat sebanyak-banyaknya tuh, karena ya sungai mengalami sedimentasi, bahkan sedimentasi permukaan sungai itu melampaui dari pemukiman, sehingga tuh kalau hujan sedikit itu langsung merembes ke pemukiman. Kemudian di atas aliran sungai itu ya, itu semua gelondongan kayu yang ribuan kubik jumlahnya itu. Nah, ini semua hanya bisa dikerjakan dengan alat-alat berat, tidak bisa dikerjakan secara manual. Nah, kemudian pemulihan lainnya, air bersih dan lain sebagainya, lingkungan, perumahan, pemukiman, itu tetap semua menggunakan alat-alat berat. Nah, sekarang menurut saya ya, baik BNPB, pemerintah pusat, lain sebagainya, kita udah harus berpikir ini untuk mempercepat ini adalah pengerahan mobilisasi alat berat. Nah, makanan menurut saya sudah cukup ya. Sekarang itu kita bergeser ke alat berat. Alat berat umpama Tapanuli Tengah butuh berapa? Kami sekarang ada semua alat berat itu ada berkisar 50 atau 60 unit. Tapi itu kami rasa sangat kurang. Dan kami untuk menyewa juga memiliki keterbatasan itu tadi. Karena banyak vendor penyedia alat berat itu sudah digunakan pihak lain. Nah, kalau bisa memang kami perlu tambahan alat berat lagi itu berkisar 40 atau 50 unit untuk mempercepat ini semua. Nah, karena kalau tidak ada alat berat, ini mustahil kita bisa menembus akses yang terisolir. Kami masih ada 4 desa yang terisolir dan 2 dusun yang benar terisolir, karena itu medannya kami ini lembah. Jadi itu ada yang patah, ada yang longsor, ada yang amblas. Nah, ini semua tidak bisa dikerjakan secara manual. Nah, inilah kami minta BNPB ya agar segera kita bisa menghitung semua kebutuhan-kebutuhan tadi. Satu diantaranya yang sangat urgent dan sangat vital itu adalah alat berat. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, karena di Tapanuli Tengah itu ya sedimentasinya luar biasa. Sungai itu berpindah jalur. Kalau ini tidak kita lakukan pengerjaan secara cepat dengan menggunakan alat berat, maka hujan sebentar saja itu kembali tergenang lagi. Jadi ini menurut saya fokus kita ya, fokus dalam penanggulangan bencana ini. Kalau di Tapanuli Tengah itu fokusnya pengen alat berat sebanyak-banyaknya untuk dimobilisasi dan kita kerahkan untuk melakukan pembersihan, melakukan normalisasi dan menggeser gelondongan kayu-kayu tadi. Dan kemudian untuk membuka akses-akses desa yang masih terisolir dan membersihkan lingkungan pemukiman penduduk. Seperti itu, Mbak. Di Tapanuli Tengah ini sangat membutuhkan alat berat. Nanti direspon Pak Sadam, Pak Victor, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu harus undur diri dari diskusi kita karena memiliki agenda lain. Namun kita bisa melanjutkan diskusi bersama dengan 3 narasumber. Poin yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi adalah ingin kemudian mendapatkan bantuan berupa alat berat untuk membantu proses menormalisasikan kehidupan sehari-hari di Tapanuli Tengah. Bagaimana kemudian pemerintah meresponnya? Iya, tadi disampaikan juga ya, artinya memang ada paling tidak ada dua dari kementerian, artinya Kementerian PU, kemudian tadi juga ada dari badan, dari BNPB, tapi BNPB kan kemudian menggunakan DSP tadi sesuai dengan asesmen tadi di lapangan. Tapi kalau terkait dengan Kementerian PU itu data yang kami peroleh itu ada 728 ya terkait dengan alat berat yang kemudian akan didistribusikan, dan memang dalam proses bertahap. Ini sudah ada yang sudah didistribusikan, kemudian ada yang kemudian siap dikirim lagi. Nah, ini kan membutuhkan pertama jalur laut ya, itu menggunakan KRI dan ADRI, dan itu ada kerjasama juga dengan pasukan Jenny untuk kemudian pendistribusian itu. Dan yang kedua tadi lewat jalur darat, bagaimana tadi itu juga jembatan-jembatan nasional memang ini harus dimatangkan, disiapkan fungsionalnya. Makanya kemudian prioritas pertama adalah bagaimana jembatan-jembatan nasional, bagaimana jalan-jalan nasional kemudian bisa masuk ke tempat-tempat yang terlokalisir tadi itu. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Nah, dari Kementerian PU kemudian dari
dari BNPB dan juga dari Danantara. Artinya memang ada BUMN, ada BUMN peduli. Nah, ini juga mendorong adanya alat-alat berat juga. Nah, ini kolaborasi yang memang saya kira ini menjadi kolaborasi yang efektif ya antara pemerintah pusat, kemudian dan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Nah, pemerintah kabupaten kota juga kita bisa melihat bahwa tadi bagaimana kebutuhan alat berat, berapa jumlahnya, lokasinya di mana, ini kan berbeda-beda situasinya. Nah, kemudian belum lagi untuk pemotongan kayu ya, itu kan perlu juga, artinya bukan cuma alat berat dalam arti eskavator, tapi juga ada chainsaw dan lain sebagainya. Ini memang semuanya pendistribusian ini dalam proses terus-menerus dilakukan. Artinya ini proses percepatan terus dilakukan. Nah, itu adalah perintah dari Pak Presiden bagaimana kita mempercepat pemulihan ini, rehabilitasi ini dan rekonstruksi ini juga. Tapi walaupun dalam posisi transisi, saya kira ini beyond daripada aturan, artinya memang kemanusiaan itu didahulukan. Gitu. Pak Victor. Ya, tanggapan Pak Bupati itu saya pikir itulah yang kita bicarakan tadi awal ya, mengenai tahapan tadi ya. Ini memang yang dikatakan oleh beliau itu ini tahapan transisi darurat. Dan tahapan transisi darurat kalau kita bicara tentang pembiayaan, regulasi mengatakan, kebijakan mengatakan bahwa itu bisa menggunakan dana yang namanya mekanisme dana siap pakai. Dana siap pakai itu artinya berdasarkan permintaan kebutuhan. Dan oleh karena itu ada 6 klaster. Ketika kita bicara tentang tanggap darurat dan sampai ke pemulihan, itu salah satu klaster itu namanya pemulihan, selain kesehatan, pendidikan, dan pertolongan dan pencarian. Nah, klaster pemulihan inilah yang akan kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Dan sudah tentu ketika kita lihat itu pembiayaan, kalaupun PU yang punya alatnya, kalaupun BUMN karya yang punya alatnya, kalaupun Zeni yang punya alatnya, tetap pembiayaannya bisa memakai DSP. Jadi seperti itu, artinya tetap kita bicara bisnis walaupun ini not business as usual, tapi tetap bukan berarti nanti ketika bencana kita tidak membayar. Itu sangat tidak pas, betul, tidak proper. Tapi semuanya kita lakukan. Bahkan kalau lembaga-lembaga usaha lain, private sector yang punya misalnya berbagai macam yellow steel namanya, perusahaan baja kuning, artinya alat-alat berat itu kita akan bayar. Karena kalau memang kebutuhannya misalnya terlalu mahal didatangkan, karena sekarang Zeni yang kebanyakan bekerja dari Jawa Timur, ya yang ditarik aja misalnya yang dari provinsi lain, misalnya Jambi, Riau yang mempunyai, karena itu bisa dan tetap dibayar. Artinya kita melakukan mekanisme ini sudah ditentukan dalam kebijakan, yaitu dana siap pakai. Jadi yang dikatakan oleh Pak Bupati itu juga berlaku di semua daerah yang terdampak bencana. Selama ini kita lakukan seperti itu. Itu seperti blueprintnya, Mbak. Oke, itu blueprintnya. Pak Diki, kalau menurut Anda dengan durasi yang sudah 1 bulan nih pasca bencana, apakah ini juga ada kekhawatiran ini memungkinkan memunculkan krisis lanjutan seperti kesehatan, kemudian psikologis, sampai dengan ekonomi warga? Dari perspektif Anda seperti apa? Sudah pasti ya, jadi kalau kita bicara tanggap darurat, bagaimana kita bisa cepat, ya, kecepatan untuk kita bisa segera masuk ke transisi darurat itu akan mempengaruhi bagaimana nanti pemulihan akan berjalan. Saya coba garis bawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa ketika kemudian kebutuhan alat berat itu bukan semata-mata bicara untuk membuka akses, tetapi kemudian kita tahu ternyata ada yang kita sebut sebagai secondary hazard, ya, bahaya sekunder. Dan ternyata masih ada resiko, karena kemudian kita bicara tentang cuaca, ya, masih musim penghujan, ya, dan bahkan kan kita seringkali mendapat informasi masih ada bibit-bibit siklon. Gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, itu kita harus pahami sebagai persiapan menuju ya, pemulihan, normalisasi. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan saat ini tadi? Yang juga penting, meskipun itu nanti kita bicara lokasi per lokasi ya gitu ya, tapi penting tadi menganalisis, mereview ada atau tidaknya secondary hazard, karena resiko itu masih ada gitu. Dan bayangkan kalau ternyata tadi sedimen, lalu kemudian potongan kayu itu nanti akan terbawa ketika terjadi hujan atau banjir kembali. Nah, ini kan kemudian akan menghambat ya kita masuk ke fase pemulihan. Dan menurut saya juga sekarang harus mulai dipikirkan bagaimana melibatkan ya komunitas, melibatkan mereka yang terdampak. Karena
ini juga bagian penting dari proses pemulihan adalah manusianya. Kita tidak hanya bicara infrastruktur, kita tidak bicara kebutuhan energi, logistik dan lain-lain, tapi manusianya. Ya, secara psikologis tadi, perlahan-lahan mereka harus mulai bisa menjalankan rutinitas. Anak sekolah kembali ke sekolah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pelibatan mereka untuk bisa kemudian menjadi aktif, ya, bukan hanya sekedar menunggu, menerima, tetapi dilibatkan dalam proses persiapan transisi darurat ini, itu juga hal yang penting harus kita pikirkan bersama gitu ya. Jadi bukan hanya soal logistik saja, tetapi manusianya juga harus kita siapkan. Itu yang menurut saya harus juga kita lihat krusial di tahapan ini. Tentunya kita berharap yang terbaik, proses cepat tanggap darurat ini berjalan dengan baik. Tentunya mudah-mudahan ini bisa segera memulihkan dan juga memastikan bahwa warga-warga yang terdampak ini bisa kembali normal. Terima kasih Pak Sadam, terima kasih Pak Victor, terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal, semoga sehat selalu. Selamat Natal. Pemirsa, kami akan mengabarkan situasi terkini momen Natal di Jakarta dan New York, Amerika Serikat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Seorang wisatawan terjatuh dari atas tembok benteng setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto di kawasan wisata Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Insiden ini, pemirsa, bermula saat korban hendak turun dari atas tembok benteng usai bersuah foto. Namun, korban kehilangan keseimbangan hingga terjungkal ke belakang dan terjatuh ke bawah benteng. Petugas penyelamat damkar Kota Bau-Bau bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk menerima laporan warga. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Setelah berjibaku hampir setengah jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Akibat insiden yang nyaris merenggut nyawa wanita parubaya tersebut, korban mengalami luka robek pada telapak tangan dan bibir. Sudah lebih dari sepekan berlalu, kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di Kota Cilegon, Banten belum terungkap. Dalam kasus ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten masih menjadi misteri. Rumah mewah tempat korban dihabisi dengan sadis oleh pelaku ini masih tampak dipasang garis polisi. Sementara keluarga korban terpaksa harus mengungsi. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan, polisi mengalami kendala karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Sementara itu pada saat kejadian, kondisi di wilayah tersebut diguyur hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang pada saat olah TKP. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa, dan awalnya di 8. Sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Ini untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut, maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Polisi masih bekerja secara maraton untuk mengungkap kasus tersebut secara profesional dan transparan. Dari Cilegon, Banten, Andre Sofian, TV One, mengabarkan. Pemirsa, sesi terakhir Misa Natal 25 Desember dibuka untuk umum dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mayoritas umat yang hadir bersama keluarganya untuk berdoa.
Gereja Katedral Jakarta menyiapkan 4 jadwal misa untuk perayaan Hari Natal 2025 pada 25 Desember. Pada pukul 8:30 pagi yang diikuti oleh 3.000 umat, kemudian dilanjutkan pada pukul 11 siang, misa anak-anak, dan pada pukul 4 sore diprioritaskan bagi umat lanjut usia. Dan misa terakhir pada 18 terbuka untuk umum. Keuskupan Agung Jakarta membawa pesan Natal 2025 yaitu Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan, dan Kelestarian yang diperuntukkan bagi masyarakat di tanah air. Langsung saja kita bergabung dengan rekan-rekan yang memantau perayaan Natal. Sudah ada rekan Rizka Salsabila di Gereja Katedral dan Yandri Subekti di New York, Amerika Serikat. Kita terlebih dahulu menyapa Rizka Salsabila. Rizka, bagaimana pelaksanaan misa di Gereja Katedral pada malam ini? Silakan. Ya, selamat malam Vena, Windy, dan juga pemirsa. Adapun pada sesi terakhir yang tadinya dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini kalau Anda bisa melihat sudah mulai keluar, yang mana misa ini sudah selesai dilaksanakan. Adapun ini kebanyakan mayoritas mereka para umat yang datang ini bersama keluarganya dan masih menyambut Natal di tahun 2025. Adapun Keuskupan Agung Jakarta membawa pesan Natal 2025 yaitu Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan, dan Kelestarian yang diperuntukkan bagi masyarakat di tanah air. Adapun sejumlah romo yang juga memimpin misa pada sebelum-sebelumnya juga turut membahas dan juga mengingatkan berbagai sorotan yang terkini terjadi di Indonesia, mulai dari bencana alam, isu lingkungan hidup, dan juga tantangan sosial ekonomi. Dan juga kalau kami melihat tadi jalannya misa Natal pada sesi terakhir ini cukup hikmat, yang mana memang tidak sebanyak pada misa pada malam Natal kemarin, namun memang mereka yang datang ini menjalankan misa yang mana pada hari ini dibagi menjadi 4 sesi, yang mana pada sesi pertama dimulai pada pukul 8.30 yaitu misa pontifikal yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta. Kemudian dilanjut dengan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang dikhususkan untuk misa anak-anak, yang mana homili yang disampaikan ini bisa dan mudah dipahami bagi anak-anak, serta pada pukul 16 waktu Indonesia Barat yaitu diprioritaskan untuk mereka yang lanjut usia. Adapun misa yang diprioritaskan untuk mereka yang lanjut usia ini baru saja dilakukan pada tahun Natal tahun 2025, yang mana belum dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian baru dilanjut pada misa sesi terakhir yang saat ini sudah selesai, tadi dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun sebelumnya pada saat misa digelar ini memang di sekitaran Jakarta hujan lebat dan juga angin kencang ini cukup deras terjadi. Akibatnya di salah satu area tenda di gereja katedral ini sempat bocor akibat dari derasnya hujan, yang mana untungnya sebelumnya tidak ada umat yang berdoa ataupun berada di area tersebut, yang mana memang pada hari kemarin atau 24 Desember pada malam Natal area tersebut digunakan untuk prosesi misa malam Natal. Seperti itu, Vena, Windy, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Rizka. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana perayaan Natal di Amerika Serikat. Silakan Yandri. Ya teman-teman, pagi ini pukul 25 Desember pukul 7 pagi, tadi malam misa Natal di kota New York yang berpusat di St. Patrick Cathedral berlangsung damai, dimulai pukul 12 tengah malam. Sebelumnya terlihat antrian mungkin bisa dikatakan ribuan karena terlihat melingkar di sekitar katedral yang merupakan salah satu pusat perayaan tradisi malam Natal di kota New York. Namun juga ibadah misa juga dilakukan di sejumlah atau seluruh gereja atau katedral di Amerika Serikat maupun di Amerika Serikat. Dan seperti yang terlihat di layar kaca pemirsa, suasana menjelang Natal ini sudah terlihat sekitar 1 bulan sebelumnya, di mana pertokoan, kawasan wisata maupun di perkampungan rumah-rumah warga dihias dengan hiasan lampu warna-warni maupun dekorasi bertemakan Natal. Cukup terlihat menyolok sekali pemandangan ataupun aktivitas menjelang Natal di kota New York tempat lokasi saya mengabarkan dan juga di seluruh Amerika Serikat. Dan cuaca
malam tadi maupun hari ini cukup sejuk di musim dingin sekitar 1 derajat Celcius, di mana sebelumnya suhu udara di Amerika Serikat ini beberapa minggu yang lalu ini banyak sekali terjadi badai, dan beberapa hari sebelumnya atau hingga tadi malam banyak juga penerbangan yang tertunda karena buruknya cuaca, sehingga banyak sekali pemudik warga Amerika Serikat yang ingin menikmati Natal bersama keluarga di luar kota ini yang terkendala. Namun demikian, suasana perayaan Natal di kota New York maupun di Amerika Serikat berjalan aman, lancar, dan tertib serta khidmat. Dan untuk ibadah misa selain tadi malam juga akan dilakukan hari ini, dimulai pukul 7 pagi hingga beberapa kali ke depan di berbagai katedral ataupun gereja, baik itu di kota New York maupun di Amerika Serikat. Dan rekan-rekan, tradisi di Amerika Serikat ini seperti mungkin di belahan dunia lain, selain berkumpul bersama keluarga, juga bertukar kado, dan juga khususnya di kota New York ini banyak sekali menyajikan tempat-tempat wisata yang menarik untuk dihabiskan mengisi waktu liburan Natal ataupun menghabiskan akhir tahun, baik itu dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Yandri Subakti mengabarkan dari New York, Amerika Serikat, dan sebelumnya Rizka Salsabila yang mengabarkan dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jalur alternatif lintas Biren Takengon terus dikebut pengerjaannya. Jalur ini sebelumnya terputus dan membuat sejumlah desa terisolasi. Dua unit eskavator terus membenahi jalur alternatif lintas Biren Takengon. Pengerjaan telah sampai di lokasi jembatan Timang Gajah. Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kementerian PU membangun jembatan dan jalur alternatif sambil menunggu perbaikan jembatan permanen. Selain membangun jembatan alternatif Timang Gajah, Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun kembali beberapa jembatan yang putus dan jalan rusak. Untuk sementara, akses warga akan memanfaatkan jembatan Bailey yang dibangun. Yang dimana jembatannya sudah putus dan mengalami crossing di pondasi bawahnya, sehingga posisi pondasinya sudah menggantung. Dan ini kami lakukan untuk membuat jalan fungsional dulu, yang dimana untuk mengatasi jalur logistik dan evakuasi. Pembangunan jembatan alternatif dan jalan ini dilakukan untuk memastikan jalur lintas antar kabupaten berfungsi, berdampak pada mobilitas warga dan distribusi bantuan yang bisa menjangkau warga di lokasi pelosok. Dari Biren, Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijayanti, warga Sambikerap, Surabaya, diusir paksa dari rumahnya sendiri oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai suruhan orang yang telah membeli rumah tersebut. Sementara sang nenek tidak merasa pernah menjual rumahnya. Pemirsa, inilah detik-detik sang nenek diusir dari rumahnya. Sang nenek yang sudah berusia 80 tahun itu tak berdaya atas kasus pengusiran dirinya tersebut. Kini rumah yang ditinggali sang nenek tinggal kenangan. Bangunan rumah sudah rata dengan tanah, dirobohkan oleh orang yang mengaku telah membeli rumahnya. Karena tidak pernah merasa menjual rumahnya, akhirnya sang nenek ditemani kuasa hukumnya melaporkan kasus pengusiran dan penguasaan rumahnya tersebut ke Polda Jawa Timur. Dan pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Armuji. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Armuji tentunya sudah melakukan peninjauan ke lapangan. Sesungguhnya apa yang menjadi awal mula dari kejadian ini Pak Armuji? Jadi kita sudah tinjau ke lapangan, ketemu dengan Nenek Eliana. Pada tanggal 4 Agustus, rumah nenek didatangi Samuel
dan gerombolan orang yang mengaku sebagai eksekutor. Tentunya mungkin pada saat tanggal 4 tersebut, nenek di warning untuk meninggalkan tempat. Kemungkinan seperti itu yang saya baca dan saya dalami. Dan tanggal 6 mereka datang lagi untuk mengusir nenek Samuel dan kawan-kawan. Maka nenek pun sebenarnya melawan, tapi nenek ini berusia 80 tahun, mereka tidak berdaya. Dengan ada sekitar 6 Samuel dan 5 orang yang gerombolan tersebut, maka nenek dipaksa untuk keluar rumah. Nenek dipaksa untuk keluar rumah, untuk meninggalkan rumah. Serta nenek tidak sempat untuk membawa barang-barang berharga. Kejadian yang saya himpun di lapangan seperti itu. Nenek tersebut itu 4 bersaudara, dan yang 3 memang semuanya belum nikah. Saudara-saudara nenek sudah meninggal semua, tinggal nenek sendiri. Pak Armuji, sesungguhnya siapa yang menyuruh untuk dilakukannya penggusiran ini? Ya Samuel yang katanya sudah membeli rumah tersebut kepada saudara nenek yang bernama Elisa. Itu keterangan yang dilakukan oleh saudara Samuel. Artinya secara administratif surat menyurat dan transaksional ini memang sudah terjadi tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, Pak Armuji. Nenek tidak tahu apa-apa masalah itu. Bahwa nenek ini merasa tidak pernah menjual rumah tersebut. Makanya nenek bertahan dan ngotot. Rumah tersebut adalah rumah warisan yang telah ditempati nenek semenjak tahun 2011. Lantas untuk pelaporan ke pihak kepolisian juga telah ditempuh secara hukum, Pak Armuji? Laporan ke Polda Jawa Timur sudah dilakukan, didampingi oleh beberapa kuasa hukum. Pihak kelurahan, kecamatan juga dipanggil, diminta keterangan. Karena pihak kelurahan yang tahu persis soal jual-menjual dari apa yang diklaim oleh saudara Samuel tersebut. Itu seperti itu. Tapi kita melihat bukan ini soal benar salahnya, di mana mungkin Samuel merasa benar atau mungkin sebaliknya nenek merasa. Tapi kemanusiaan yang dilakukan oleh saudara Samuel CS ini mengusir nenek dan menyakiti nenek, mereka sangat tidak berkemanusiaan dan dikecam oleh semua orang. Artinya secara hukum mereka kan bisa melakukan langkah-langkah apabila mereka merasa benar, kan hukum yang akan nanti menentukan benar tidaknya daripada apa yang diklaim secara sepihak itu. Dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini, Pak Armuji, bagaimana kondisi dari sang nenek tersebut? Nenek tersebut sekarang ini sudah bersama saudaranya dan diajak bertempat tinggal dengan saudaranya. Kemarin waktu saya sana tak tanyai, nenek dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Pada saat pengusiran secara paksa seperti yang di video itu, nenek sempat terluka. Artinya di hidungnya sempat ada, di pipi atau hidungnya ada sempat berdarah sedikit itu. Lantas untuk kondisi rumahnya ini juga berarti sudah diratakan begitu, Pak Armuji? Kondisi rumah sudah diratakan dengan alat berat. Makanya kita juga sangat prihatin apa yang dilakukan oleh saudara Samuel CS. Itu satu tindakan yang brutal, tindakan yang anarkis, tindakan yang tidak terpuji. Karena mereka ini sebenarnya kan orang berpendidikan. Tahulah apa yang harus mereka lakukan, dan ini sudah mendapat kecaman yang luar biasa dari seluruh warga Indonesia. Karena nenek ini 80 tahun loh, sangat tidak berdaya sama sekali. Tapi Pak, kami juga ingin mengetahui meskipun ini tindakannya memang sangat tidak terpuji, apakah secara hukum ada yang dilanggar?
Ya tentunya dilanggar. Melanggarnya seperti apa? Pembongkaran secara paksa, penggusuran tanpa ada pengadilan, dengan menggunakan suatu korak atau preman. Ini kan hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik. Makanya apalagi nenek cuma seorang diri diseret-seret seperti itu. Lantas Pak Armuji mungkin sudah berbincang dengan perwakilan dari nenek tersebut ataupun mungkin langsung dengan nenek, bagaimana sesungguhnya keluhan dan juga harapan? Harapan nenek supaya dari pihak-pihak aparat hukum yang menangani ini akan bertindak adil, akan bertindak tentunya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Karena nenek sekarang ini sudah tidak punya rumah dan ikut di saudaranya. Baik. Terima kasih Pak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya dari pemerintah kota terus mengawal kasus ini. Selamat malam Pak. Terima kasih sekali lagi waktunya bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Sepasang pelaku penipuan emas palsu berhasil diamankan warga di kawasan Sukagali, Sukajati, Kota Bandung, Jawa Barat. Pak, tolongin Pak. Pemirsa, inilah video amatir detik-detik pelaku penipuan emas palsu berhasil diamankan. Keduanya melakukan penipuan dengan menjual emas palsu seberat 7 gram dengan harga jual 5 juta rupiah. Untung saja pemilik toko emas yang berlokasi di Jalan Sukagali, Sukajati, Kota Bandung sadar emas yang dijual pelaku adalah palsu. Pelaku sempat melarikan diri dan melepaskan tembakan airsoft gun hingga akhirnya berhasil diamankan. Seorang pengguna bus Transjakarta berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pemirsa yang berada di sekitar lokasi terlihat pengguna bus Transjakarta itu sedang duduk di halte bus, kemudian mencurigai gerak-gerik dari para pelaku. Saat mencoba mengadang pelaku, komplotan pencurian mobil berjumlah 3 orang menembakkan senjata api ke arah pengguna bus Transjakarta. Korban masih sempat menghindar dari tembakan pelaku. Peristiwa itu terjadi di keramaian di depan pusat perbelanjaan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku yang gagal mencuri sepeda motor berhasil kabur. Banjir kembali menerjang Pidie Jaya dan Kabupaten Biren Aceh. Warga baru saja selesai membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir bandang, kini kembali terendam banjir. Hujan deras sejak 2 hari terakhir mengguyur beberapa wilayah di Aceh dan berdampak banjir. Banjir merendam 3 kecamatan di Pidie Jaya akibat sungai-sungai Meredu kembali meluap. Banjir membuat panik warga yang sebelumnya menjadi korban banjir bandang. Mereka baru saja selesai membersihkan rumah dari sisa lumpur banjir bandang, kini rumah mereka kembali tergenang banjir. Selain Pidie Jaya, banjir juga merendam Kecamatan Samalanga, Kecamatan Pandah, dan Junip di Kabupaten Biren. Sejumlah wilayah di Aceh yang sempat diterjang banjir bandang akhir November lalu berpotensi kembali banjir akibat curah hujan yang tinggi. Proses pembersihan material lumpur akibat banjir bandang masih terus berlangsung di Gayo Luwes, Aceh. Personel Polres Gayo Luwes bersama Polsek Rikit Gaib dan Brimopolda Aceh bergotong royong membantu warga terdampak banjir bandang di Desa Canetoa,
Kegiatan difokuskan pada pembersihan lumpur tebal dan material kayu yang menggenangi rumah serta lingkungan permukiman warga. Banjir bandang yang melanda wilayah tersebut meninggalkan endapan lumpur dan serpihan material di sejumlah titik. Personel Polri bersama masyarakat bergotong royong membersihkan bagian dalam rumah, halaman hingga akses jalan desa yang tertutup material banjir. Desa Canetoa diketahui menjadi salah satu wilayah yang dilalui aliran banjir bandang. Luapan air bercampur lumpur sempat menggenangi rumah-rumah warga dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh meninggalkan lumpur tebal. Warga setempat belum bisa beraktivitas normal. Pemirsa, seperti inilah kondisi di wilayah Pajak Bawah, Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh. Tamiang, Aceh, tumpukan kayu serta puing-puing sisa banjir bandang masih menutupi badan jalan. Warga setempat mengaku tidak bisa membersihkan toko mereka karena lumpur sangat tebal dan puing-puing material sisa banjir masih berserakan. Meskipun demikian, beberapa sudah membuka tokonya demi menyambung hidup. Warga berharap pemerintah dapat membantu untuk membersihkan lokasi setempat. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Reza Balualel dan juga Arif Fadil. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.